Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga di hari yang ke-9 di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini kita masih kuat, sehat, dan kita berdoa semoga kemudian Allah senantiasa melimpahkan kesehatan hingga kita bisa menyelesaikan ibadah yang mulia ini hingga ke penghujungnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman peserta film Festival Online Literasi Masendro Empulu 2020 yang berbahagia, izinkan saya untuk membawakan sharing terkait literasi digital dan manajemen gadget di dalam keluarga. Dewasa ini kita berada di era industri 4.0 dan sebentar lagi kita akan menuju ke era industri 5.0, di mana kemudian kita melihat bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi sedemikian pesat. Ya, kita seolah-olah berada di rimba informasi. Sehingga kemudian kita melihat bahwa dengan berseliwerannya informasi di dalam media digital yang kita gunakan sehari-hari dalam gadget atau gawai kita, itu menyebabkan banyak di antara kita yang kemudian baik itu tua, muda, orang-orang besar maupun kecil, itu mengalami kebingungan informasi, ketidakmampuan untuk mengolah informasi yang ditampilkan, yang mereka dapatkan di dalam perangkat mereka. Sehingga banyak di antara individu-individu masyarakat yang kemudian karena kebingungan ini menjadi tenggelam di dalam informasi yang mereka dapatkan di dalam gawai atau gadget mereka. Sehingga banyaklah kemudian kita melihat fakta-fakta di mana para generasi muda itu terpapar oleh konten-konten pornografi, kemudian ujaran kebencian, ya, pergaulan di dunia maya yang tidak sehat. Akhirnya kemudian mereka terlibat dengan sindikat narkoba, kemudian penggunaan obat-obat terlarang, ya, dan tindakan-tindakan asusila lainnya, baik itu dengan mengupload konten-konten pornografi, kekerasan, ataukah menjadi korban daripada konten-konten negatif tersebut. Dalam kasus ini maka kemudian perlu kiranya kita memiliki kemampuan literasi digital. Apa sih kemampuan literasi digital itu, atau apa yang dimaksud dengan literasi digital? Literasi digital secara sederhananya saya artikan bahwa kemampuan untuk mengakses, mengolah dan memanfaatkan informasi yang kita dapatkan dari media digital, apakah itu PC ataukah gadget yang terkoneksi dengan internet. Nah, dengan memiliki kemampuan literasi digital ini, diharapkan tiap-tiap orang, baik anak-anak, remaja maupun orang tua, itu akan memiliki kemampuan untuk bisa mengakses informasi yang mereka butuhkan, sehingga mereka kemudian tidak tenggelam dan tersesat di dalam rimba belantara informasi. Selain itu, dengan kemampuan literasi digital, kita juga dapat memanfaatkan informasi yang kita peroleh dari media digital kita atau dari gadget kita itu untuk kemudian memecahkan permasalahan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan yang terbaik adalah bagaimana kemudian dengan kemampuan literasi digital yang kita miliki itu memberikan kontribusi positif bagi perbaikan diri, perbaikan keluarga, maupun perbaikan masyarakat secara keseluruhan. Teman-teman peserta film 2020 yang saya hormati, nah, bagaimana kemudian praktek literasi digital ini di dalam keluarga? Alhamdulillah, saya sebagai ibu yang memiliki 5 orang anak,
4 laki-laki dan 1 perempuan yang usia mereka itu bervariasi. Anak sulung itu sudah menginjak usia SMA kelas 1, kemudian adiknya usia SMP, selanjutnya yang ketiga itu usia SD, 3 dan 4 itu usia SD, dan yang terakhir adalah usia PAUD. Nah, dengan usia yang berbeda-beda, ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk bisa memberikan perlakuan berdasarkan usia mereka terkait dengan bagaimana mereka memahami literasi digital ini. Apalagi kelima anak saya ini, mereka adalah generasi Z, ya, generasi yang lahir di tahun 2000-an. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa generasi Z itu ditandai dengan sejak lahir mereka sudah dekat, ya, sangat dekat dengan media digital. Ya. Sementara saya sendiri sebagai generasi X, ya, generasi yang lahir di tahun 1979 ke atas, ya, itu di dalam kehidupan, di awal-awal kehidupan kita, saya masih ingat sekali di masa SMP, ya, kalau saya tidak salah, itu saya baru berkenalan dengan perangkat komputer. Itu pun perangkat komputer jadul, ya, kalau kita bicara di masa sekarang. Kita mengenal ada WS, ya, untuk pengolah kata yang fungsinya sama dengan Microsoft Word hari ini. Kemudian Lotus yang fungsinya sama dengan Excel. Nah, anak-anak kita, ya, anak-anak yang lahir sebagai generasi Z, yaitu anak-anak saya, ya, 5 orang anak saya semuanya adalah generasi Z. Itu membutuhkan menjadi tantangan tersendiri bagi saya sebagai orang tua yang lahir di generasi Z. Nah, bagaimana kemudian saya menerapkan konsep literasi digital ini ke mereka? Karena ada lompatan, ada jeda satu generasi X, Y, dan kemudian Z, ya. Nah, apa yang kemudian saya lakukan di dalam keluarga, atau apa yang kemudian teman-teman yang sudah berkeluarga tentunya, dan bagi yang belum berkeluarga, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal ketika memasuki dunia keluarga nantinya. Yang saya lakukan, yang perlu dilakukan oleh para orang tua terkait dengan bagaimana menerapkan konsep literasi digital ini ke dalam keluarga kita. Yang pertama adalah perlunya peningkatan ilmu bagi orang tua, ya, bagi orang tua. Mungkin bagi orang tua muda, ya, yang berasal dari generasi Y, itu mungkin tidak terlalu butuh usaha yang sedemikian keras untuk kemudian bisa memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi untuk generasi-generasi dari generasi baby boomers mungkin, ya, ataukah generasi X, ya, seperti saya, itu perlu effort, perlu usaha yang lebih keras, ya, untuk kemudian bisa memahami dunia digital, ya, dunia anak-anak generasi Z hari ini. Oleh karena itu, kita mestinya sebagai orang tua, sebelum kita mendampingi dan memberikan pemahaman kepada anak-anak, maka terlebih dahulu kita yang harus berusaha untuk memahami seluk-beluk terkait dengan media digital itu sendiri. Jadi sama sekali tidak boleh gaptek, ya. Karena kalau kita gaptek, maka bagaimana kita akan melakukan pendampingan sekaligus pemberian pemahaman kepada anak-anak kita yang di generasi Z itu adalah generasi yang sudah sangat familiar dengan dunia digital, ya, sehingga fakta yang kita lihat hari ini bahwa banyak yang anak-anaknya justru lebih pintar dibandingkan dengan orang tuanya, ya, sehingga mereka, ya, anak-anak ini kadang kemudian mengelabui orang tua, mengatakan bahwa dia sedang belajar padahal sebenarnya dia tidak belajar, ataukah mengakses justru konten-konten yang tidak mendidik. Para peserta film yang saya hormati, itu yang pertama, ya, orang tua harus rajin untuk kemudian meningkatkan ilmu, keterampilan, dan pengetahuannya terkait dengan
penggunaan dan cara mengoperasionalkan media digital. Kemudian yang kedua adalah setelah kita memahami terkait ataukah kita tidak gaptek lagi, entah itu kita mendapatkan ilmunya dari teman, ataukah dari buku, ataukah dengan menggunakan gadget itu sendiri. Kemudian langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah melakukan pendampingan, melakukan pendampingan dan sosialisasi ataukah pemberian pemahaman kepada anak-anak saya. Ya, jadi pertama ketika saya sudah memahami terkait dengan konsep literasi digital, sudah kemudian mampu dan tidak gaptek lagi menggunakan media digital, maka saya mengumpulkan anak-anak saya di forum family time, ya. Kita setiap malam kita ada family time, waktu untuk keluarga, di mana kemudian di situ adalah kesempatan bagi kami sekeluarga untuk bercengkrama, saling bercanda, bertukar pikiran, membahas hal-hal yang kita lakukan dalam keseharian. Nah, di waktu-waktu yang seperti itulah, kemudian saya mencoba untuk memberikan pemahaman sedikit demi sedikit kepada anak-anak saya terkait dengan bagaimana menggunakan media digital itu dengan bijak. Ya, terutama ketika mereka ada tugas dari sekolah, maka yang saya lakukan adalah bagaimana memandu anak-anak saya, utamanya yang usia SD, ya, usia SD, untuk kemudian menggunakan mesin pencari. Dalam hal ini Google yang paling terkenal. Bagaimana mengetikkan kata kunci, ya, kata kunci yang pas untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan, agar kemudian informasi yang tersaji dengan kata kunci yang tepat itu bisa betul-betul efektif menjawab informasi yang dibutuhkan oleh anak. Itu. Kemudian selanjutnya saya juga sering menginformasikan dan memahamkan kepada mereka, tentu dengan menggunakan keyakinan yang kita miliki masing-masing yang menjadi panduan dan rujukan kita di dalam menentukan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, termasuk di dalamnya tentang pemanfaatan media-media digital untuk mengakses informasi. Memahamkan kepada mereka mana konten negatif, konten positif. Konten negatif adalah konten-konten yang berbau kekerasan, konten-konten yang berbau seks, berbau pornografi, yang tentu saja batasan-batasan pornografi juga saya berikan pemahaman kepada mereka, ya, tentu dalam pandangan Islam sebagai sebuah keyakinan yang menjadi rujukan bagi kami sekeluarga. Jadi anak-anak saya mulai dari anak pertama hingga kemudian anak terakhir, itu mereka sudah memahami yang mana sih yang namanya batasan aurat, batasan konten-konten yang mengandung pornografi. Alhamdulillah mereka sudah paham. Sehingga ketika melihat konten-konten itu di dalam gadget, ya, di dalam gadget, saat mereka menggunakan gadget, itu mereka langsung skip, ataukah ya kalau kemudian mereka tidak skip karena ada sesuatu mungkin yang mengganjal untuk ditanyakan, mereka itu datang ke saya atau ke abahnya untuk menanyakan terkait konten itu, gitu ya. Dan kemampuan anak, kebiasaan anak untuk menanyakan apa yang dia dapati di dalam konten-konten yang mereka akses itu kepada orang tuanya, itu tentu saja tidak datang secara tiba-tiba, tetapi itu dimulai dari adanya kedekatan, adanya bonding yang kuat antara orang tua dengan anak, sehingga anak merasa tidak ketakutan dan tidak merasa khawatir untuk menanyakan hal-hal yang membingungkan mereka ketika mereka mengakses media digital. Jadi perlu ada pemberian pemahaman kepada anak-anak, tentu dengan bahasa yang mudah mereka pahami bagi anak usia SD dan PAUD. Tetapi bagi putra saya yang sudah usia SMA, itu saya bertindak selaku teman berdialog, berdiskusi secara dewasa, bertukar pikiran terkait dengan masalah bagaimana dia mengakses
media digital di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya ataukah di dalam mengisi waktu-waktu lowongnya. Nah, teman-teman para peserta film yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya, yang poin kedua, pendampingan, pemberian sosialisasi atau pemahaman secara bertahap dan sesuai dengan usia anak, dan kemudian melakukan pendampingan utamanya bagi anak usia dini, ya usia dini ketika mereka mengakses media digital. Satu hal yang kemudian menjadi perhatian bagi para orang tua, walaupun anak-anak kita adalah anak-anak generasi Z, tetapi tidak kemudian menjadi sebuah keniscayaan bagi orang tua untuk menyerahkan sepenuhnya, apalagi pada anak-anak usia dini atau usia balita, untuk mengakses media digital seorang diri. Ini sangat riskan ya, sangat riskan. Apalagi ketika kemudian saya melihat banyak fakta para ibu-ibu muda, wallahu alam apakah mereka paham ataukah mereka sibuk dengan urusannya masing-masing sehingga menjadikan gadget atau gawai itu sebagai babysitting ya kepada anaknya atau bayinya yang baru lahir. Ini tentu satu hal yang dalam perspektif bagaimana memberikan stimulasi bagi tumbuh kembang anak usia dini itu menjadi sesuatu yang tidak direkomendasikan. Kemudian yang ketiga hal yang mesti dilakukan oleh keluarga terkait dengan bagaimana konsep literasi digital ini adalah di keluarga saya membuat jadwal ataukah membuat aturan bersama terkait dengan penggunaan media digital. Artinya ada aturan-aturan yang kemudian kita sepakati bersama kapan kita menggunakan media digital ya, di jam-jam kapan menggunakan media digital, sehingga anak-anak itu tidak kebablasan ataukah kita sebagai orang tua yang menjadi panutan anak itu tidak kebablasan di dalam menggunakan media digital. Ya, karena seringkali kita melihat banyak keluarga yang hancur hanya karena penggunaan media digital yang kemudian tidak pada tempatnya ataukah mereka berlarut-larut di dalam menggunakan media digital sehingga kemudian peran mereka sebagai ibu ataukah sebagai ayah, sebagai anak itu menjadi hancur lebur. Kemudian poin ketiga ya, membuat jadwal atau aturan bersama. Ini sangat erat kaitannya dengan manajemen gadget ya, manajemen gadget. Di mana kemudian di dalam keluarga kami ya, manajemen gadget itu ikut di dalam jadwal keseharian mereka ya. Saya sudah membiasakan mereka dan itu dimulai dari diri saya untuk kemudian membuat jadwal harian. Buat jadwal harian mulai dari bangun tidur hingga kemudian tidur kembali, termasuk di dalamnya jadwal menggunakan gadget. Di jam-jam apa, di jam-jam mana gadget itu kemudian perlu digunakan dan untuk keperluan apa, itu secara detail ya kami tempatkan di dalam jadwal harian kami masing-masing. Nah, ketika kemudian anak-anak melihat apa yang saya lakukan, maka mereka juga tertarik ingin membuat jadwal harian mereka dan itu input di dalam penggunaan gadget. Sebagai tambahan bahwa saya adalah orang tua yang kemudian mengambil jalan tengah di antara dua pendapat terkait dengan masalah penggunaan media digital. Di pendapat yang pertama ada yang kemudian sama sekali tidak membolehkan ya anak-anaknya untuk menggunakan media digital ya. Karena mereka menganggap bahwa ada banyak sekali konten-konten negatif yang kemudian tidak layak untuk ditonton oleh anak. Kemudian di pendapat yang kedua, yang kemudian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk menggunakan media digital dari usia dini sekalipun. Nah, saya memilih di antaranya. Saya tidak membebaskan dan juga tidak melarang sama sekali. Solusinya adalah memberikan jadwal atau waktu jatah bermain, jatah menggunakan gadget kepada masing-masing anak yang disesuaikan dengan usianya. Untuk anak usia SMA, karena saya menganggap dia sudah dewasa, maka saya memberikan kebebasan bagi dia untuk mengatur waktunya, untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Kemudian untuk anak usia SD ini yang masih dalam pengawasan melekat ya,
dan usia PAUD. Untuk usia SD, anak saya yang sudah berusia 10 tahun dan 6 tahun itu saya berikan jatah bermain maksimal 30 menit untuk yang 10 tahun, dan kemudian untuk yang 6 tahun saya berikan jatah 20 menit. Sementara untuk yang usia PAUD 4 tahun, ya yang sejak usia 1 hingga menjelang 4 tahun saya tidak mengenalkan gadget kepadanya. Nanti ketika usia 4 tahun dia melihat abang-abangnya, melihat kakak-kakaknya menggunakan gadget, akhirnya kemudian dia juga ingin menggunakan gadget. Jadi saya memberikan jatah penggunaan gadget bagi dia itu dengan memberikan jatah selama 15 menit. Jadi masing-masing menggunakan alarm. Ini juga mengajarkan kedisiplinan kepada anak-anak untuk kemudian menggunakan gadget. Dan ini perlu ketegasan dari orang tua terkait dengan penggunaan jadwal ini. Oke, teman-teman para peserta film 2020, mungkin demikian apa yang sempat saya sharing, ya, yang saya praktekkan di dalam keluarga kami. Mudah-mudahan kemudian ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian dan bisa kita terapkan di keluarga kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.